Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Saya yakin tatkala Anda menyaksikan video ini, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus ada dan senantiasa hadir dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita akan awali hari ini. Kita akan awali kehidupan kita dengan mendasarkan hidup kita pada kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk waktu istirahat, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun, kami mendapatkan diri kami di hari yang baru, hari anugerah Tuhan yang sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami semua. Kami akan mengawali kehidupan kami hari ini ya Bapa, dan kami mau menyerahkan hidup kami kepada tangan-Mu yang berkuasa atas hidup ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman itu boleh menjadi ajaran, boleh menjadi nasihat buat kami, boleh menjadi bekal buat kami untuk mengarungi kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah pada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu Tuhan tak pernah salah. Di bagian yang pertama yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, Tuhan tak pernah salah untuk merancangkan kehidupan kita semuanya, merancangkan kehidupan Anda dan juga merancangkan kehidupan saya. Bapak Ibu mungkin belum mendengar renungan saya di bagian yang pertama. Nanti saya akan bagikan dalam description link di bagian yang pertama tersebut. Saya akan sekilas mereview di bagian yang pertama, yaitu kita belajar dari kisah Samuel. Kisah Samuel diawali dari jeritan hati, jeritan yang disampaikan melalui permohonan dalam doa seorang ibu yang bernama Hana. Walaupun kandungannya sudah tertutup, dia belum memiliki seorang anak pun, tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan dengan nasar, dengan janji yang diberikan kepada Tuhan, maka lahirlah seorang yang bernama Samuel. Ya, kehidupan Samuel yang demikian luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Setelah dia dilahirkan, maka dia diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saya katakan pagi hari ini, ketika kita mau menyerahkan seluruh pergumulan kita, seluruh beban kehidupan kita, seluruh harapan kita, seluruh cita-cita kita, Tuhan akan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang indah. Karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar bagian yang kedua. Tuhan tak pernah salah. Tuhan tak pernah salah untuk menempatkan seseorang. Tuhan tak pernah salah untuk menempatkan Anda dan menempatkan saya. Kita belajar kembali dari kehidupan Samuel. Bapak Ibu, Tuhan tak pernah salah menempatkan seseorang diawali dari taat dan patuh. Sudahkah kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang yang patuh kepada Tuhan sehingga kita berada di tempat yang tepat sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita?
taat dan patuh itu yang dilakukan oleh Hana, yang dilakukan oleh Samuel, sehingga rencana dan rancangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka, terutama kehidupan Samuel. Dapat kita bayangkan, Samuel diserahkan kepada Tuhan di tempat kediaman Imam Eli tatkala dia selesai disawi. Ya, usia yang masih muda, bahkan kita katakan masih kecil. Bagaimana kalau Bapak Ibu punya anak yang masih kecil, Anda harus berpisah dengan anak Anda? Atau jangan-jangan ketika Anda punya janji seperti Hana, nanti Tuhan, nanti kalau besar, emat-emat ini masih lucu-lucunya. Tetapi Bapak Ibu, Hana taat dan patuh kepada Tuhan, yaitu menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Demikian pula dengan Samuel. Mungkin ketika saat ini Anda punya anak, Anda harus berpisah, anak Anda merengek, anak Anda menangis. Jangan, aku nggak mau berpisah dengan mama. Anda dengan iba, ya sudahlah nak. Tetapi tidak yang dilakukan oleh Hana. Samuel dan Hana menjadi sosok yang patuh. Samuel mau dengan kerelaan hatinya untuk diserahkan kepada Tuhan di kediaman Imam Eli. Hal selanjutnya setelah taat dan patuh, kita belajar bahwa Hana tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di lingkungan kediaman Imam Eli. Tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Kita ketahui bahwa kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, dikisahkan bahwa mereka adalah anak-anak yang bejat, anak-anak yang tidak takut kepada Tuhan, anak-anak yang dursila. Bagaimana dengan Anda? Ketika Anda akan menyerahkan anak Anda, tetapi lingkungan yang ada di situ adalah lingkungan yang bukan menjadi rahasia umum ketika Hofni dan Pinehas melakukan kebejatan. Nah, Bapak Ibu, kita belajar di sini. Hana tetap setia untuk mengikuti rencana dan rancangan Tuhan. Demikian pula dengan Samuel. Samuel, dia tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Anak remaja adalah masa-masa di mana dia labil. Anak remaja adalah masa-masa di mana dia gampang terpengaruh. Seringkali kita demikian. Tetapi Samuel dikisahkan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Samuel tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang menyenangkan, baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih dia menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena sejak kecil, sejak remaja, dia taat dan patuh kepada Tuhan. Dan dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Mungkin saat ini Anda ditempatkan pada lingkungan yang tidak sehat. Anda merasa lingkungan Anda tidak sehat. Anda mungkin berada di tengah-tengah orang-orang yang suka mencemooh. Apakah itu akan membentuk Anda menjadi seorang pencemooh? Anda berada di lingkungan orang yang suka ngegosip, suka nyinyir, suka membuat keributan. Apakah Anda dibentuk juga menjadi orang yang seperti itu? Kita belajar dari Samuel
Walaupun dia berada di tempat yang kita anggap tidak sehat, tetapi Samuel tetap menjadi pribadi yang tadi dikatakan adalah semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sudahkah kita menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan? Sudahkah kita menjadi pribadi yang ketika keberadaan kita diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena kita membawa damai, membawa sukacita, atau jangan-jangan kita menjadi sosok yang dihindari? Terlebih di mata Tuhan, sudahkah kita menjadi pribadi yang menyenangkan, yang dapat memuliakan nama Tuhan? Bapak Ibu, mungkin saat ini Anda merasa bahwa Anda berada di tempat yang salah. Ya, itu adalah menurut penilaian kita. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita berada di tempat yang salah, kita ikut-ikutan arus yang ada di sekitar. Atau kita menjadi sosok yang beda karena kita mampu membawa terang Kristus kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kehidupan Anda dan saya. Jangan sampai keberadaan kita itu salah di mata Tuhan. Saya katakan demikian, kita belajar dari Yunus. Yunus diminta Tuhan, disuruh Tuhan, diperintah Tuhan untuk menuju ke Niniwe. Tetapi dia beranggapan, Tuhan itu tempat yang gak baik. Tetapi rencana Tuhan adalah bagaimana Yunus memberitakan kebenaran di Niniwe. Tetapi dia dengan seenaknya, menurut dia salah, dia menuju ke tempat yang lain. Hal yang luar biasa terjadi, Yunus dibentuk oleh Tuhan sehingga dia tahu bahwa tempat yang salah itu harus yang dia tuju. Tempat yang salah bagi manusia bukan tempat yang salah bagi Tuhan. Karena disitulah nama Tuhan harus dipermuliakan. Ada sebuah kisah yang saya harap ini boleh menginspirasi kita semuanya. Ada seorang dokter terkenal di Amerika. Disebutkan dokter itu bernama Dr. Mark. Dengan sukacita dia menerima secarik surat bahwa dia akan menerima penghargaan dari riset yang sudah dilakukan terhadap penyakit kanker. Dia juga mendapatkan kesempatan, dia akan mendapatkan penghargaan, dan dia juga akan berbicara di publik dalam suatu acara yang demikian besar untuk suatu penghargaan bagi Dr. Mark. Tiba suatu waktu, satu hari sebelum dia mendapat penghargaan itu, dia naik pesawat terbang untuk menuju ke kota yang akan dituju. Tapi apa yang terjadi, Bapak? 2 jam setelah penerbangan, karena gangguan teknis, pesawat itu harus turun. Pesawat itu harus landing di bandara terdekat. Dan alangkah terkejutnya tatkala Dr. Mark mendapatkan kabar bahwa 2 hari lagi baru bisa untuk terbang lagi. Kemudian dia menghampiri resepsionis, apa yang bisa saya lakukan? Resepsionis menyarankan Dr. Mark, Anda bisa untuk melakukan perjalanan darat. Berarti dia harus mengendarai mobil selama berpuluh-puluh jam untuk menuju ke tempat tersebut. Karena itu adalah satu-satunya cara, akhirnya Dr. Mark mengikuti saran dari resepsionis itu. Setelah perjalanan 2 jam, Dr. Mark mendapati bahwa cuaca tidak demikian mendukung. Badai datang sehingga mengganggu penglihatan Dr. Mark. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan itu dia tersesat. Tersesat di suatu daerah yang jarang penghuninya. Karena capek, karena lelah, Dr. Mark berhenti sejenak. Di tengah badai,
di tengah hujan yang demikian lebat pada waktu itu, dia menemukan satu rumah. Kemudian Dr. Mark berhenti di depan rumah itu, memberanikan diri untuk masuk ke rumah itu sambil mengetuk pintu itu. Dibuka oleh seorang ibu dan mempersilahkan Dr. Mark untuk masuk. Dr. Mark berkata, "Izinkan saya untuk rehat sebentar di tempat ini." Ibu ini menyiapkan teh panas dan kemudian ada biskuit untuk Dr. Mark. Ya, setelah ibu itu menghidangkan hidangan itu, dia berkata kepada Dr. Mark, "Anda mungkin lelah, Anda mungkin saat ini dalam perjalanan yang jauh. Maukah Anda bergabung dengan saya dalam doa saya?" Kemudian dengan kesombongan diri Dr. Mark berkata, "Saya tidak terbiasa berdoa. Saya melakukan segala sesuatu adalah karena kemampuan saya." Ibu itu sambil tersenyum, dia menuju ke ruang sebelah. Pada waktu itu listrik mati dan hanya penerangan lilin saja. Ibu itu berdoa dengan kusuk yang menyebabkan Dr. Mark tertarik untuk memperhatikannya. Dengan linangan air mata, dan di depan ibu itu ada sebuah box tempat tidur seseorang yang masih kecil. Selesai berdoa, Dr. Mark memberanikan diri kepada ibu. "Ibu, Anda berdoa sedemikian kusuk. Apa yang Anda doakan?" Kemudian ibu ini memberanikan diri untuk menceritakan bahwa dia mendoakan bahwa anaknya terkena kanker. Dia meminta pertolongan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Walaupun saat ini saya belum mendapatkan mujizat dari Tuhan, tetapi saya percaya tangan Tuhan bekerja luar biasa untuk anak saya. Itu yang dikatakan oleh ibu. Untuk mengobati anak saya, tidak banyak dokter yang bisa melakukannya. Dokter yang bisa melakukannya salah satunya adalah Dr. Mark. Dan dia berada jauh dari kota ini, sedangkan saya tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan perjalanan dan pengobatan. Bapak Ibu mendengar cerita dari ibu ini, Dr. Mark demikian tersentuh karena dirinya yang dipuji. Dr. Mark kemudian mengatakan, "Ibu, saya adalah dokter yang Anda maksud." Dr. Mark demikian tercengang dengan rencana dan rancangan yang demikian luar biasa yang Tuhan berikan. Dia mengira bahwa dia berada di tempat yang salah. Setelah pesawat kerusakan teknis dialami, kemudian dia terhimpit dengan badai yang ada. Dia terjebak di dalam satu kota yang tidak tahu di mana dia berada. Tetapi apa yang salah bagi manusia bukan apa yang salah bagi Tuhan. Tuhan terkadang merancangkan kehidupan kita. Kita berada di satu tempat yang mungkin tidak kita suka, tetapi itulah yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Jangan pernah menyalahkan Tuhan bahwa kita berada di tempat yang salah, karena Tuhan tidak pernah salah merancangkan kehidupan kita semuanya. Mari kita buka hati kita. Kita bersyukur dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Bersyukurlah dan lakukan semua apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, rancangan-Mu demikian sempurna di dalam kehidupan kami. Mungkin sering kali kami memandang bahwa kami berada di tempat yang salah. Tetapi ampuni kami kalau sering kali
kami menyaksikan segala pertolongan dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau terima segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kami yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun mereka berada. Dengan segala aktivitas mereka, Tuhan berkati, Tuhan naungi, Tuhan jagai, dan Tuhan pelihara mereka. Terang kasih dan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan beri kelegaan, dan Tuhan beri jalan keluar bagi mereka semuanya. Mereka yang saat ini mungkin mereka sedang ada dalam sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu menjamah kehidupan mereka. Mereka boleh disembuhkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya rencana dan rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Yakinlah bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Walaupun mungkin saat ini kita tidak dapat melihat keindahan itu. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita berada di tempat yang salah. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Kalau Anda diberkati dengan video ini, silahkan bagikan kepada rekan-rekan Anda, kepada sahabat Anda, kepada keluarga Anda, sehingga Anda boleh membagikan berkat itu kepada mereka semuanya. Dan silahkan Anda untuk subscribe channel The Messenger. Saya Daniel Saputra, pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.